duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tema dari hari Minggu kelima ini adalah Kristus adalah kekuatan terang. Dia berkelahi, dia berperang melawan kekuatan gelap. Cerita dalam Injil hari ini yang menarik perhatian mestinya kita, tetapi sekurang-kurangnya menarik perhatian saya adalah cerita mengenai Yesus pagi-pagi buta. Berarti masih sedikit gelap, walaupun sudah ada sedikit terang. Nah, pada waktu itu dia keluar, pergi ke tempat terpencil untuk berdoa. Nah, apa yang dimaksud oleh penginjil memberitahukan kepada kita adegan itu? Pagi-pagi buta, Yesus keluar ke tempat terpencil untuk berdoa. Santo Markus ingin memberitahu kepada kita bahwa yang Yesus buat adalah dia pergi ke tempat di mana matahari akan terbit dan dia menyongsong matahari itu. Matahari kita semua tahu adalah kekuatan yang menyingkirkan kegelapan. Pada waktu kita bangun pagi-pagi, kita lihat masih gelap. Antara saya biasanya bangun 4:30 pagi, tetapi saya sudah melihat sedikit ada terang-terang, tetapi masih gelap. Pelan-pelan setelah jam 5:30 saya melihat mulai terang. Nah, itu adalah sifat matahari. Dia adalah kekuatan yang menyingkirkan kegelapan sehingga bumi menjadi terang. Nah, dalam kitab suci Yesus menyongsong matahari, kekuatan yang menyingkirkan kegelapan. Artinya Yesus menyongsong Allah Bapanya. Pada pagi-pagi hari dia berjumpa dengan Allah Bapanya, sumber kekuatan bagi dia untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan kerajaan Allah, disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata. Minggu kemarin kita sudah katakan bahwa Yesus dia tidak hanya ngomong. Tahu kita ikut kata-kata dari salah satu paslon kita, Om Don, ya toh. Yesus tidak omong doang, tetapi apa yang dia ngomong dia buat. Jika dia ngomong kerajaan Allah memerdekakan, ya dia mengampuni orang berdosa. Merdeka dan terikat oleh dosa, dia lepaskan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi seluruh kehidupan Yesus itu mewartakan Injil tentang kerajaan Allah, di mana ada pemulihan, ada damai, ada pembebasan, ada kemerdekaan, ada pengampunan. Itulah yang dia kerjakan dari pagi. Nah, sebelum dia kerja sepanjang hari itu, tadi kita dengar cerita, dia pagi-pagi mengajar di bait Allah. Mengajar di sinagoga, bukan bait Allah. Mengajar di sinagoga, ini semacam gereja bagi orang-orang Yahudi. Dia mengajar mungkin 2-3 jam, dan kira-kira siang dia datang ke rumah Simon. Dan dia bertemu dengan keadaan bahwa mertua Simon itu sakit. Dia menyembuhkannya. Ini pekerjaan Yesus rutin. Lalu dikatakan tadi di dalam Injil bahwa menjelang petang sampai malam orang membawa kepadanya jenis-jenis manusia yang berpenyakit dan yang kerasukan setan. Nah, dia kerja untuk menyembuhkan mereka. Nah, ibu bapak, kalau Yesus bekerja dari pagi sampai malam, dia perlu kekuatan. Seperti kita perlu kekuatan. Kekuatan kita adalah makan, minum, ngemil atau snack. Itulah kekuatan kita.
Kekuatan Yesus adalah matahari yang menguak terang, yang menguak kegelapan. Itu adalah Allah, kekuatan terang yang menguak kegelapan. Kegelapan yang dialami adalah manusia yang terikat dengan penyakit. Ini kehidupan gelap. Manusia yang terikat oleh dosa, itu kekuatan gelap. Manusia yang lapar, itu kekuatan gelap. Manusia yang miskin, dia ditimpa oleh kekuatan jahat. Nah, Yesus ingin membebaskan mereka dari kegelapan itu, dari kejahatan itu, dengan memberi mereka terang atas kehidupannya. Tadi kita dengar dalam Mazmur, bait Mazmur, Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan yang patah hatinya. Orang yang patah hati, ini orang yang hidup dalam keadaan stres. Dunia tidak begitu terang bagi orang ini. Yesus menyembuhkan dia. Patah hati disembuhkan. Kita dengar lagi tadi di dalam bait pengantar Injil. Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Penderitaan kita dia tanggung. Penyakit-penyakit kita dia sembuhkan. Jadi dia membawa kepada kita terang. Terang atas kegelapan. Menyingkirkan kegelapan yang melanda kehidupan kita. Nah, inilah yang dibuat oleh Yesus. Dia mendapatkan kekuatan dari Allah Bapanya dengan menyongsong matahari pagi itu. Dia menyongsong kekuatan Allah supaya dia dapat bekerja dengan baik sepanjang hari itu. Dirinya itu adalah kabar sukacita. Kehadiran dia itu adalah kabar gembira bagi banyak orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita pindah kepada kehidupan harian kita. Kitab Ayub dalam bacaan pertama tadi mengatakan kepada kita semua bahwa hidup manusia itu berat. Mungkin kita mengalami hidup ringan kah? Atau bagaimana? Tapi menurut Ayub, hidup manusia itu berat. Kenapa berat? Karena hidup manusia itu penuh dengan pergumulan. Setiap hari manusia bergumul. Manusia berkelahi. Manusia berperang. Manusia bergelut dengan macam-macam persoalan di dalam hidupnya. Ada pergumulan yang menyenangkan. Tetapi ada pergumulan yang tidak menyenangkan. Berakhir dengan keadaan buruk. Seperti Ayub tadi. Dia berkata, setiap hari dia bergumul. Tetapi yang dia dapat adalah bulan-bulan yang sia-sia. Yang dia dapat adalah malam-malam yang menyesakan. Malam-malam yang membawa dia penderitaan luar biasa. Dia katakan pada waktu dia mau pergi tidur, dia sudah pikir kapan saya bangun. Dan hidupnya itu penuh dengan insomnia. Tidak bisa tidur. Dia gelisah sampai dini hari. Itu yang didapat oleh Ayub. Ibu bapak, keadaan Ayub kita juga mengalami, khususnya orang-orang modern ini. Banyak orang sulit tidur kan. Mereka menderita itu, tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Salah satu adalah karena pergumulan. Pergumulan di dalam pikiran kita. Utang belum dibayar. Sudah ada tagihan. Anak punya raport merah. Cucu sakit. Ini pergumulan-pergumulan kita. Beras habis. Talas di dalam kulkas tidak ada. Saya suka makan talas. Jadi kalau saya lihat kulkas tidak ada talas. Aduh, di mana saya mesti beli lagi? Orang bergumul dengan kehidupan. Kita punya bisnis. Rencana untuk bulan ini harus mendapatkan sekian. Ternyata panen tidak bagus. Kami dapat hanya sedikit. Ini pergumulan hidup kita hari-hari.
Pagi-pagi saya harap ketemu dengan suami, ketika saya menyapa dia, selamat pagi. Kamu itu, selamat pagi, tiba-tiba dimarahin. Ini pergumulan kita. Kita ingin damai, tetapi yang kita dapat adalah muka yang seram. Ya kan? Apalagi sebelum menikah kan, kekasih-kekasih kita itu, sangat sayang ya. Begitu kita terantuk di batu, mari aku angkat ya. Ketika menikah, kekasihnya jadi kayak monster. Marah ketika terantuk, dia bilang apa? Matamu didengkul. Nah, dulu waktu terantuk dia angkat baik-baik. Setelah dia menikah, matamu di mana didengkul begitu. Nah ini yang kita dapat. Pergumulan hari-hari itu membuat kita stres, membuat kita, apalagi sekarang ini dengan ekonomi yang kita mau hadapi lagi sekarang, pemilihan umum, ada macam-macam persoalan yang kita hadapi, kegelisahan, kekhawatiran, apakah pemimpin kita nanti baik atau tidak. Semuanya ini adalah pergumulan-pergumulan kita. Dan ini betul-betul menjadi beban di dalam perjalanan hidup harian kita. Supaya kita bebas dari pergumulan itu, atau kita dapat hidup terus berlanjut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan di tengah-tengah pergumulan yang 1001 macam dalam kehidupan kita. Kita mesti punya kekuatan. Nah, kekuatan kita itu apa? Kekuatan kita itu adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber terang kita. Dialah yang harus memberi kepada kita kekuatan, karena dia adalah sumber kekuatan itu. Makanya ibu bapak saudara-saudari, bagi orang-orang, bagi banyak orang, tidak terlalu banyak ya, tetapi ada orang yang suka sekali mengikuti misa pagi-pagi, misa harian, pagi-pagi hari. Ini orang-orang ini sangat beruntung. Kenapa? Karena dia itu menyambut kekuatan itu. Dia menyongsong kekuatan Allah itu sebelum dia melakukan pekerjaan harian. Dia mendapat kekuatan itu. Dan dia kerja dengan penuh sukacita. Dan kita semua yang duduk di sini akan berkata, saya juga tidak ikut misa pagi kok. Tapi saya kuat kerja sampai benar. Itu benar. Saya setuju. Banyak dari antara kita tidak ikut misa pagi. Tetapi dia bilang saya kuat kerja sampai, memang Anda kuat karena memang Anda harus kerja. Tetapi pertanyaannya, enjoy ke tidak dalam pekerjaan itu? Apakah ada sukacita pada waktu Anda bekerja? Atau Anda bekerja dengan memikul beban berat? Nah, ini bedanya. Orang yang berserah kepada Tuhan, menimba kekuatan dari Allah. Orang-orang ini mereka bergumul, tetapi mereka happy. Mereka penuh sukacita, mereka penuh bahagia. Seperti orang yang berselancar. Pernah nonton orang berselancar? Enak sekali. Ada gelombang, ada gelora, gelombang bahkan tinggi. Tapi lihat mereka menari-nari di atas gelombang. Nah itu orang yang berpegang pada Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Allah. Di tengah-tengah ombak kehidupannya, dia menari-menari dengan penuh sukacita. Dia kerja dengan penuh kegembiraan. Tidak ada beban meskipun ada pergumulan. Tetapi dia menyelesaikan pekerjaannya hari itu dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tidak ada satu beban pun yang membuat dia merasa, terlalu berat. Dia penuh sukacita. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Tuhan. Ini seperti yang dibuat oleh Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini. Kita semua yang duduk di sini, tidak ada dari antara kita, saya sudah pernah bicara lagi di sini, bahwa tidak ada dari antara kita yang sebelum tidur kita duduk di komputer dan merancang supaya besok pagi saya masih bisa hidup dan bangun. Adakah yang buat itu?
Coba cari aplikasi di Google. Apakah kita bisa membuat itu? Ketik jam 8 mudah-mudahan saya bangun ya. Boro-boro bangun jam 8, paling jam 10 bangunnya. Siapa dari antara kita yang merancang bahwa pagi dia masih melihat terang? Siapa yang merancang bahwa pagi dia masih ketemu suaminya, masih ketemu istrinya, masih ketemu cucunya? Siapa yang merancang? Tidak ada, ibu bapak. Kita tidur dan kita bangun pagi, itu semua diatur oleh Allah, oleh satu kekuatan yang menyertai kita pada waktu kita nyenyak, dan dia pula yang membangunkan kita pada pagi hari. Hei, bangun, sudah pagi. Dan kekuatan itu ialah Tuhan. Dia yang mengatur perjalanan hidup kita itu. Dan karena dia yang mengatur perjalanan hidup kita, kita mesti akrab dengan dia. Harus akrab dengan dia. Supaya pada waktu kita minta kekuatan, dia memberikannya. Coba kita ambil contoh ya, di dalam rumah. Anak. Anak yang akrab dengan omanya, dia akan datang sebagai cucu, peluk omanya. Oma, ini aku mau ini. Itu langsung dikasih. Tapi kalau anak itu tinggal jauh, omanya di tangga di lantai kelima, anaknya bilang, "Ma, aku mau ini." Omanya bilang, "Kurang ajar banget anak ini." Ya, no? Beda itu, beda. Kenapa? Seolah-olah anak itu tidak akrab dengan omanya. Tetapi cucu yang datang peluk omanya, mau ini. Itu langsung disayang, dibelai-belai kepalanya. Udah mari sini, ikut aku. Itu beda, ibu bapak. Keakraban kita dengan Tuhan itu yang akan membuat kita mendapat kekuatan dengan amat mudah. Dan kekuatan itulah yang membuat kita akan bekerja dengan penuh sukacita sekalipun di tengah-tengah gelombang. Seperti orang yang berselancar dengan penuh sukacita sekalipun dia harus melintasi gelombang.